Kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon pada tahun 2016 silam hingga kini masih menyisakan sejumlah misteri. Dan terbaru keluarga Vina menyebutkan ada sosok bernama Mega yang menjemput Vina di malam pembunuhan. Kakak kandung Vina, Mariana, mengatakan bahwa Vina itu izin tidak keluar rumah. Nah, Mariana pun sempat menanyakan kepada Vina mengapa tidak keluar rumah di malam minggu, sedangkan Eki informasinya ada di Kabupaten Majalengka. Nah, saat itu Vina menjawab bahwa dia akan bertemu dengan Eki. Menurut Mariana ada 2 orang yang menjemput Vina, namun hanya Mega yang turun dari motor dan datang ke rumahnya, sedangkan 1 orang lainnya tetap menunggu di motor. Lalu Vina selanjutnya pergi bertiga dengan mengendarai 1 sepeda motor secara berboncengan. Namun dia tidak tahu siapa 1 orang penjemput Vina lainnya karena tidak ikut turun di motor. Lantas Mariana juga mengungkapkan meski sempat melihat Mega, namun dia tidak ingat wajah Mega. Masalahnya saat itu kondisinya malam, jadi gelap. Mariana menyatakan meski Mega merupakan sosok terakhir yang dilihatnya bersama Vina, namun Mega tidak pernah dihadirkan dalam persidangan dan dia juga tidak tahu sosok Mega. Nah, berikut sosok Mega itu akhirnya muncul juga dan memberikan keterangannya. Yuk kita simak videonya sama-sama. Let's go. Nah, sebelum itu tuh jam 10 tuh, pokoknya jam 10 pas tuh Pak. Si almarhum Vina itu SMS dulu. Kamu ada di mana? Mau ikut main enggak? SMS begitu. Mau ikut main enggak? Mau ikut main enggak? Jam 10 itu? Ya, jam 10. Sama saya terbalas lagi Pak. Enggak, asok kamu aja, nanti saya dimarahin sama pacar saya. Pas saya SMS begitu, enggak lama kemudian, hitungan menit, enggak menit Pak, 5 menit kemudian dia telepon. Nah, itu udah dari jam 10 jam berapa? Iya, jadi SMS itu agak jam 10 lebih berapa, lebih 5 menit, lebih sedikit aja Pak. Habis SMS begitu, enggak kemudian lama si Vina nelpon. Ini belum datang dulu Pak. Pas begitu dia nelpon. Kamu ada di mana? Kan udah aku bilang aku ada di rumah. Emangnya kenapa? Kamu mau keluar enggak? Enggak. Ayo sih J, kalau misal kamu keluar, bilang begitu. Tapi si Vina lagi nelpon sama saya, keadaannya emang nggak lagi sengsara tuh, nggak lagi apa-apa, lagi bener-bener seneng banget. Di situ banyak gerombolan lagi ketawa hahaha gitu tuh. Tapi banyak suara motor mobil aja, nggak fokus ada di suatu ruangan, enggak. Aku bilangnya enggak, kamu aja, bilang gitu. Ayo sih, akunya ada di Sumber. Mbak Widya bisa memastikan ya, itu teleponnya terjadi antara jam 10 tapi kurang dari jam 10.30. Pokoknya antara jam 10 sampai 10.30. Iya. Ya. Nah, terus dia itu bilang begini, ayo sih aku ada di arah Sumber, satu arah mau ke rumahnya Eki. Satu arah. Arumsari apa namanya? Ya. Kan dari Talun ke Arumsari kan kalau misalkan di ini kan satu arah Pak, nggak harus bolak-balik kemana-mana. Kalau kamu mau aku jemput sekarang. Nanti kamu boncengnya sama temennya si Eki. Kebetulan dia nggak ada boncengan belakangnya, begitu. Aku bukannya apa, aku inget adik saya sendirian Pak. Kan orang tua kan di Jakarta. Aku ingetnya cuman adik aku sendiri, adik akunya sendirian, aku bilang begitu. Pas aku matiin, dia datang dalam hitungan detik lah Pak, 5 atau berapa detik dia langsung datang, ucuk-ucuk datang gitu. Dia nanya sesaat, betul sesaat setelah ngobrol dengan Vina lewat telepon itu berakhir, beberapa detik kemudian Mbak Mega datang. Datang Pak, ucuk-ucuk datang. Dia langsung nanya begini, Vina pulang belum? Belum, dia udah di Sumber Cimeg, lagi sama si Eki, baru aja telepon. Nah, pas begitu aku lagi cerita tuh Pak, lagi cerita yang dia nelpon gitu. Aku lagi cerita berdua. Tiba-tiba HP aku, dia nelpon sekali dulu. Nah, nelpon lagi, pakai nelpon biasa. Nah, nelpon, dia ngomong, si Mega ngomong, itu Jessica nelpon. Ada apa? Bilang kayak gitu. Sama saya, udahlah Meg, biarin aja, orang saya nggak mau main kok. Terus menerus, akunya risih, udah biarin. Tapi kan dalam pikiran saya asumsinya nggak ada lagi kejadian aneh Pak. Emang dia lagi bener seneng banget sama temen-temennya, sama si Ekinya juga. Nah, dia miss call tuh 3 kali. 3 kali berturut-turut. Kata si Mega, udah deh, dia kata, udahlah Meg, nanti dia mau ngajak aku main. Akunya nggak mau, maksa-maksa, bilang begitu Pak. Nah, abis teleponnya itu mati,
si HP saya dipinjem sama si Aku. Mega. Tuh. Lalu dipinjam. Saya- Jadi sekarang handphone Mbak Widi berpindah tangan Ke aku. ke Mbak Mega. Itu tuh selang beberapa menit dari dia nelpon. Kok maksudnya nggak ada telepon lagi gitu tuh. Dia mau pulang jam berapa? Kan sama aku di chat itu tuh, Dek. Udah, itu aja, Pak. Nggak ada respon apa-apa. Jadi sekali lagi handphone itu dipinjam oleh Mbak Mega ke Mbak Widi untuk kirim SMS. Heeh, Dek. Gitu. D gitu. Jam Setengah 11-an berarti, Pak. Kurang lebih setengah 11-an. dan sudah tidak ada Kabar. kabar. Nah, pikir aku sama Widi, oh berarti dia Lagi pulangnya arah pulang. Mm-mm. Pikir aku sama Mega lagi arah pulang ke sini. Jadi akunya ngomongnya, udahlah Meg, biarin aja, dari aku, kata aku tuh Pak. Kayaknya sih lagi di jalan mau arah pulang ke sini. Kan dianya bilangnya kan pulangnya ke sini. Kita sama kamunya nggak boleh tidur, harus nungguin dia. Aku bilang begitu. Oh ya udah, kata si Mega. Oh ya udah gitu, udah. Saya ulang sedikit mundur lagi. Jadi jam komunikasi lewat handphone, ngobrol itu terakhir kali adalah pada jam 10 lebih 15, 10 lebih 15-an, 18-an lah Pak. Pokoknya belum nyampe setengah 11 aja. Oke. lewat jam 10. Udah. 10, anggaplah 10 lewat belasan gitu ya. Lewat belasan. Obrolan itu ada mungkin Vina minta tolong, mungkin lagi sedih. Emang lagi mana ya? Lagi bener-bener ketawa-ketawa aja Pak. Nggak langsung nggak apa tuh minta tolong, atau misalkan lagi dia sedih lagi di apa-apain, enggak, karena dia lagi ketawa banget gitu tuh. Ya udah. Ketawa. Lagi seneng banget Pak. Mbak Widya menduga-duga nggak? Itu kira-kira Vina lagi di pinggir jalan, ada di ruang terbuka atau di ruang tertutup ketika Di pinggir jalan. di pinggir jalan? Karena banyak motor mobil lewat, masih rame. Suara-suaranya. Ya. Saya butuh penegasan. Mbak Widi dengar suara Vina tertawa Iya, di telepon itu. iya, dikarenakan dia lagi bahagia banget ketemu si Eki Mbak Widi posisinya di mana? di rumah. Maksud saya di sebelah mana? Iya, di sini. di dalam? pojokan situ, Iya. Pak. Jadi itu bukan suara ketawanya tetangga. Bukan. Saya hafal banget suara dia Pak, bukan. Pas Sekali Mega, lagi, itu suara ketawanya siapa? si almarhum si Pina. Sambil ngobrol apa? Bahasa Cirebon nggak apa-apa kok. Kurang lebih seperti apa? Saya ingin menangkap nuansanya. Oh, dianya. Kayak begini Pak. Cepetan mau gua, gini lu sih aku ya gini gitu dianya. Pokoknya kamu lagi sama siapa di ini rame, kamu nggak apa-apa? Enggak, kata dia begitu. Aku lagi seneng banget nih ketemu sama si Eki begitu. Mbak Widi sempat nanya kamu nggak apa-apa ke Vina gitu kamu, ya? Kamu nggak apa-apa tak? Nggak apa-apa. Orang aku lagi seneng-seneng aja sama si Eki begitu. Jadi ceritanya itu udah rujuk tuh ya. Iya begitu. Jam 10-an lewat itu udah rujuk nih ceritanya. Udah baikan sama Baikan Eki. gitu. Udah, maksudnya ya ketawa, pokoknya ketawa bahagia banget gitu tuh Pak. Kayak orang LDR. Iya kayak orang LDR ya. LDR gitu. itu apa? Pacaran jarak jauh. Long distance Relationship. distance. Begitu. Baik. Tapi pas aku lagi ngobrol sama si Mega yang aku ceritain si Pina nelpon, nggak posisinya nggak di sini Pak, di kursi depan yang itu tuh Pak. Nah di situ karena nungguin juga aku sama Mega nungguin dia pulang. Nah, tahu dulu. Berarti itu kali terakhir Mbak Widi ngobrol lewat handphone dengan Vina. almarhumah Vina. Jam setengah 11 itu. Setelah itu ada kirim BBM? Enggak. Ada kirim SMS? Enggak, karena saya SMS tapi udah nggak direspon sama dia Pak.